Kembali lagi ke podcast Ayah, Aldi, dan Yahya. Oke Mas Aldi, udah lama kita nggak ngobrol ya. Iya Mas Yahya, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, raganya sehat, jiwanya lumayan. Kalau kasih gimana kabarnya? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah juga baik. Tapi kalau dilihat dari Mas Yahya emang beneran sepertinya sedang mengalami tekanan batin ya. Ya lumayan seperti itulah pokoknya. Ya hari ini lumayan cerah ya, Iya. secerah masa depan kita mungkin. Amin. Amin. Ya seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kita membahas tentang seni metode komunikasi. Ada dua yang satu ya, verbal dan juga non-verbal. Saya akan menjelaskan verbal dan nanti juga menjelaskan Non-verbal. Pastinya sebelum masuk ke pembahasan kita harus tahu dong apa itu pengertiannya dari komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, kalau dari komunikasi verbal sendiri itu adalah komunikasi yang pakai kata-kata dan juga simbol-simbol. Jadi didasari dari interaksi manusia. Jadi kalau manusia mustahil pakai komunikasi ini, mustahil sekali. Kenapa? Karena manusia itu gampang memanipulasi kata-kata. Sehingga mau serumit apapun itu, kalau sama manusia itu gampang dicerna, gampang dimaknai. Jadi itu komunikasi verbal. Kalau dari komunikasi verbal gimana Mas? Nah, sebelum masuk pembahasan dari pengertian tersebut, komunikasi non-verbal ini tuh sebenarnya lebih tua loh daripada komunikasi verbal yang telah disebutkan oleh Mas Yahya tadi. Iya, nggak percaya kan? Gue tahu. Iya dong. Jadi pengertian dari komunikasi non-verbal ini tuh merupakan yang mana isi pesan atau informasinya ini tuh dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata ataupun suara. Nah, kan tadi punya Mas Yahya yang komunikasi verbal itu kan menggunakan kata-kata ataupun simbol. Nah, dari komunikasi non-verbal itu tidak. Jadi bisa disebutkan juga ini tuh non linguistik yang mana tidak menggunakan suara ataupun kata-kata. Ini juga bisa disampaikan juga melalui bahasa isyarat. Juga dalam peneliti seorang ahli dalam komunikasi ini itu menyebutkan yang bernama Edward T. Hall itu menyebutkan bahasa nonverbal ini tuh sebagai bahasa diam ataupun silent language dan juga dimensi tersembunyi ataupun hidden dimension. Tadi kan kita sudah menyebutkan dari pengertian komunikasi verbal dan juga nonverbal. Nah, pada kali ini itu kan dari dua komunikasi itu pasti terdapat fungsi dari keduanya. Nah, yang pertama yaitu kan dari saya ini kan nonverbal. Nah, fungsi dari nonverbal ini tuh komunikasi nonverbal itu ada 5. Yang pertama yaitu pengulangan, pelengkap, pengganti, memberikan penekanan dan juga memperdayakan. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 3 contoh yang sering disebutkan yaitu pelengkap, pengganti dan juga memberikan penekanan. Nah, dalam pelengkap ini tuh contohnya ini tuh seperti saya ini masuk ke dalam kelas. Pada pagi hari saya menyapa teman-teman saya, selamat pagi, seperti itu dengan memberikan senyuman dan juga kontak mata kepada mereka. Nah, itu komunikasi sebagai pelengkap. Nah, yang kedua yaitu pengganti. Nah, pengganti ini seperti itu, contohnya seperti ini. Mas Yahya nih tanya kepada saya. Mas Yahya tanya, di mana sih? Abid sekarang lagi di mana? Nah, karena saya sedang malas berbicara ataupun saya malas menanggapinya, saya hanya menggunakan gestur saya untuk menjawab Mas Yahya seperti ini, tanpa mengucapkan suara. Seperti itu merupakan fungsi komunikasi nonverbal sebagai pengganti. Nah, yang ketiga yaitu memberikan penekanan. Ini contohnya seperti ini. Mas Yahya nih sedang makan. Nah, saya menghampiri Mas Yahya dan saya itu meminta makanan Mas Yahya. Tapi karena Mas Yahya ini pelit, tidak memberi makanannya. Pada saat saya meminta, Mas Yahya, saya minta dong makananmu. Karena Mas Yahya ini pelit, Mas Yahya mengucapkan, nggak mau. Tapi disembari juga menggelengkan kepalanya, nggak mau. Nah, seperti itu. Nah, itu kan contoh dari fungsi komunikasi nonverbal. Nah, kalau dari komunikasi verbal sendiri gimana, Mas? Kalau dari profesi sebenarnya sama ya Mas ya, ada 3 fungsinya. Loh, kok cuma dikit? Punya saya 5 loh. Sebenarnya ini banyak, tapi saya mengutipnya dari Becker, dari buku pengantar ilmu komunikasi dari Yasir. Ada 3 hal. Pertama adalah
penanaman objek. Maksudnya adalah dengan adanya komunikasi verbal, kita tuh sudah tahu orangnya, bisa mengidentifikasi objeknya dengan mudah. Yang kedua adalah untuk interaksi. Jelas, ada komunikasi verbal itu untuk interaksi kita dan kamu dan ke aku gitu kan. Adanya interaksi itu. Yang ketiga adalah untuk transmisi informasi. Jadinya kita kalau mengasih informasi ke seorang itu akan sulit kalau nggak pakai komunikasi verbal. Makanya dia komunikasi dengan verbal tadi itu. Verbal itu untuk memberi penekanan, habis itu non verbal artinya untuk memberi penekanan lebih. Makanya verbal dan non verbal itu sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Berarti kita sama-sama saling melengkapi. Iya dong ya. Seperti itu teman-teman. Tadi kan saya jelaskan tentang pengertian dan juga fungsinya ya Mas ya. Iya. Sekarang kita akan masuk ke dalam akhir dari pembahasan kita. Itu sudah akhir juga ini. Ya, karena waktunya udah malam Mas ya. Udah jam 11:30 malam. Oh, iya. Tag videonya. Jadinya kita larut ternyata. Mau nggak mau harus balik asrama, tidak ganggu tetangga. Oh iya. Kita akan bahas tentang bentuk komunikasinya Mas. Bentuk komunikasi dari verbal dan juga non verbal. Kalau dari komunikasi verbal sendiri ada dua Mas. Oral communication dan juga written communication. Oralnya artinya adalah lisan. Jadi bentuknya ada dua cabang. Pertama artinya speaking and writing. Maksudnya berbicara dan juga menulis. Sama kayak seperti halnya dosen yang dia berbicara sembari juga menulis. Itu namanya masuk ke dalam komunikasi, bentuk komunikasi verbal. Yang kedua listening and reading, artinya mendengarkan dan juga menulis, membaca dan juga membaca. Itu juga masuk ke dalam komunikasi, bentuk komunikasi dari verbal. Jadi komunikasi bentuknya itu adalah secara lisan, mau itu dengan Zoom, telepon, itu masuk ke dalam komunikasi verbal. Kalau dari non verbal sendiri kayak gimana Mas contohnya atau bentuknya? Dalam bentuk komunikasi non verbal itu tuh dalam seorang ahli yang bernama Dar mengungkapkan ada beberapa bentuk utama dari komunikasi non verbal ini. Nah, saya mengambil 3, yaitu kontak mata, gestur atau mimik ataupun ekspresi wajah. Yang ketiga yaitu gestur. Nah, yang pertama ini kontak mata. Nah, seperti yang kita tahu dong, kontak mata dalam berkomunikasi itu harus bukan harus, tapi seperti lebih utama itu untuk menatap dan kontak mata dengan orang yang diajak komunikasi. Nah, yang kedua yaitu mimik ataupun ekspresi wajah. Nah, nggak mungkin dong pada saat kita sedang berkomunikasi menyampaikan pesan kita hanya bermuka datar, berekspresi datar seperti ini. Ini kan tidak menarik Mas. Menarik Mas. Nah, kamu yang tidak menarik. Naik itu dipukul. Oh iya. Menarik kan begitu benar. Dan juga yang ketiga yaitu gestur. Gestur ini entah itu wajah, entah itu anggota badan ataupun dari tangannya. Agar apa? Kita berkomunikasi itu tuh menggunakan gestur tuh agar lebih menarik dilihat saja. Tidak bosan ya Mas. Iya, masa kita apalagi kita tadi ekspresinya datar dan juga tidak melakukan gestur pada berkomunikasi. Nah, ini kan menarik untuk dipukul. Nah, seperti itu. Ya. Itu mungkin bentuk dari komunikasi non verbal. Nggak kasih ya Mas ya, udah di ujung acara aja dari kita. Ya sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi karena waktunya sudah malam menjelang pagi. Betul. Kita harus kembali lagi ke mimpi-mimpi kita untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Maka dari itu kita pamit undur diri. Ya, dari kita berdua juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun penjelasan dari kita ini kurang dipahami oleh teman-teman semuanya. Mungkin itu dari kita berdua. Syukron hala minna. La tahzan innallaha ma'ana. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Tetap di podcast Aldi dan Yahya.